Isu ini tidak muncul dari ruang kosong. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial, terutama platform X, diramaikan oleh satu narasi yang cukup berani. Setelah mendatangkan rudal balistik taktik Han, Indonesia disebut akan membeli rudal balistik jarak jauh, bahkan sampai ke level ICBM. Nama Pakistan dan Cina ikut disebut. Sebagian menganggap ini sinyal peningkatan kekuatan besar-besaran, sebagian lain langsung meragukannya. Tapi di titik ini, justru yang menarik bukan siapa yang benar, melainkan bagaimana isu ini bisa berkembang sejauh itu dan kenapa narasinya langsung melompat ke level paling ekstrim. Karena dalam dunia militer, ketika sebuah isu langsung menyentuh level strategis, biasanya ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar rumor. Membingkai dua kemungkinan. Untuk membaca isu seperti ini, pendekatannya tidak bisa hitam putih. Kita tidak bisa langsung percaya, tapi juga tidak cukup hanya dengan membantah. Ada dua kemungkinan yang harus dibuka secara bersamaan. Jika Indonesia sedang mengarah ke pembelian rudal balistik jarak jauh dari luar negeri, maka ini adalah perubahan besar dalam arah strategi pertahanan. Namun jika tidak, maka tetap ada alasan kenapa isu ini muncul, menyebar, dan mendapat perhatian luas. Dan biasanya, realitas tidak berada di salah satu ujung, melainkan di ruang di antara keduanya. Disitulah analisa harus dimainkan. Jika benar, pergeseran strategi diam-diam. Jika kita asumsikan skenario pertama benar, maka ini bukan sekadar pembelian alutsista biasa. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia mulai membangun sesuatu yang lebih dari sekadar pertahanan wilayah. Rudal balistik, bahkan dalam level taktis sekalipun, mengubah cara sebuah negara dipersepsikan. Bukan lagi hanya bertahan, tapi memiliki kemampuan untuk menjangkau. Dan ini penting, karena dalam banyak konflik modern, yang menentukan bukan siapa yang menyerang lebih dulu, tapi siapa yang memiliki jangkauan yang membuat lawan berpikir ulang. Namun di titik ini, kita harus tetap realistis. Jikapun benar ada pembelian, yang paling masuk akal adalah sistem dengan jangkauan regional, bukan ICBM, melainkan sesuatu yang cukup jauh untuk menciptakan efek strategis di kawasan, tanpa masuk ke level global yang terlalu sensitif. Batas yang jarang dilanggar, ICBM. Disinilah kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami. ICBM bukan sekadar rudal jarak jauh. Ia adalah bagian dari struktur kekuatan paling sensitif sebuah negara, terhubung dengan doktrin, terintegrasi dengan sistem komando, dan dalam banyak kasus berkaitan langsung dengan kemampuan nuklir. Karena itu, hingga hari ini, hampir tidak ada preseden bahwa ICBM diperjualbelikan sebagai produk militer. Negara yang memilikinya, membangunnya sendiri, menjaganya sendiri, dan tidak membiarkannya keluar. Jadi ketika istilah ICBM muncul dalam isu ini, besar kemungkinan itu adalah hasil dari interpretasi yang melompat terlalu jauh, bukan karena mustahil secara teknologi, tapi karena terlalu berat secara geopolitik. Jika tidak benar, persepsi sebagai senjata. Sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Jika Indonesia sebenarnya tidak membeli rudal seperti yang disebutkan, maka pertanyaannya berubah. Kenapa isu ini bisa muncul dan menyebar begitu cepat? Disinilah kita masuk ke dimensi yang lebih halus. Dalam strategi modern, informasi bukan hanya alat komunikasi. Ia adalah bagian dari kekuatan itu sendiri. Ketika sebuah negara mulai diasosiasikan dengan kemampuan jarak jauh, maka efeknya langsung terasa. Lawan mulai menghitung ulang jarak aman, mulai memperkirakan risiko baru, mulai memasukkan variabel yang sebelumnya tidak ada, dan semua itu bisa terjadi, bahkan tanpa satu sistem pun benar-benar dikonfirmasi. Titik temu, arah Indonesia sebenarnya. Menariknya, baik skenario iya maupun tidak, sebenarnya mengarah ke satu kesimpulan yang sama. Indonesia sedang bergerak. Arah pergerakannya terlihat dari pola yang konsisten, bukan mengejar proyeksi kekuatan global, tapi membangun deterrence yang relevan di kawasan. Artinya, kemampuan yang cukup untuk menjangkau titik-titik krusial, cukup presisi untuk memberikan efek nyata, dan cukup fleksibel untuk digunakan dalam berbagai skenario. Ini bukan tentang menjadi yang paling jauh jangkauannya, tapi menjadi cukup untuk membuat perhitungan lawan berubah. Dan dalam banyak kasus, itu sudah lebih dari cukup.
Pada akhirnya, isu ini mungkin belum bisa dikonfirmasi, mungkin benar, mungkin juga tidak, tapi justru disitulah letak nilainya. Karena dalam dunia militer, yang paling menentukan bukan selalu apa yang dimiliki, melainkan apa yang diyakini oleh pihak lain. Dan ketika sebuah negara mulai dikaitkan dengan kemampuan tertentu, maka efeknya sudah mulai bekerja, bahkan sebelum kebenarannya terungkap. Jadi pertanyaan akhirnya bukan lagi, apakah Indonesia benar-benar akan membeli rudal itu? Tapi, apa yang berubah? Ketika kemungkinan itu mulai dianggap nyata,